Kak Dayo itu penuh dengan simbolik. Di dalam itu ada kayak proses pembacaan doa bersama yang biasa kita temui dalam acara pernikahan. Yang tak kental di dalam keluarga tentang adat istiadat. Kalau hamil nikah, luar biasa memang. Sekarang saya jadi sadar, jadi kayak maksudnya zaman sekarang itu kayak FOMO gitu. Bagaimana ya orang itu menjaga makna simbolik yang tidak hilang dari warahmatullahi wabarakatuh. Suara budaya. Hai guys, kita mau bahas warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar semua, selamat datang di podcast Suara Budaya Nusantara. Ruang lingkup kita untuk bercerita, belajar, dan memahami kekayaan budaya yang kita punya. Hai guys, kita mau bahas satu topik yang cukup menarik sekali sebenarnya. Kadang kita lihat setiap tahun, tapi tidak semua orang paham maknanya, yaitu tentang Panita Simbolik Rit Tradisi Budaya Pangkajene. Jadi kita tidak hanya berbicara soal apa yang terlihat di mata, tapi juga apa yang tersembunyi, tersirat dalam simbol-simbol adat. Tradisi itu bukan sekadar rutinitas yang diulang-ulang, bukan juga cuma adat lama yang dipajang di pesta, tapi di balik setiap gerakan, benda dan bunyi-bunyian yang ada nilai-nilai hidup yang diwariskan turun-temurun. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seseorang yang luar biasa, anak muda tapi sangat peduli dengan akar budaya lokal dan sudah lama berkecimpung di dunia pelestarian tradisi. Langsung saja bersama kita, Kakak Miftahul Hidayah, apa kabar Kak? Alhamdulillah, sebenarnya kurang sehat kayak ini hari. Jadi mohon maaf nih kalau misalnya kadang batuk-batuk Kak, Iya. atau kayak Kak, tisu jadi mohon maaf Ya tidak apa-apa Kak. Alhamdulillah nah Kak seperti yang kita tahu sama-sama Pagap itu luar biasa kayak budayanya dari pesisir sampai pegunungan, dari masyarakat nelayan sampai petani semuanya punya warisan budaya yang kuat. Tapi kadang simbol-simbol dalam tradisi itu tidak langsung dipahami ya. Orang-orang lihat bendera, lilin, alat musik, tapi belum tentu tahu apa artinya. Boleh kita sedikit jelaskan Kak beberapa tradisi khas Pangkep yang menurut Kak Daya itu penuh dengan simbolik. ya benar tuh sekali adat-adat yang ditangkap. Cuman jarang nih dianu karena kebanyakan itu orang lupa nih adat istiadatnya. Ya betul. Kayak nggak kental nih di dalam keluarganya tentang adat istiadat. Mungkin salah satunya itu seperti kamu tahu. Biasanya ini dilakukan pada bulan Muharram. Terus biasanya juga tuh dilakukan selama 3 minggu. Eh, di dalamnya tuh ada kayak proses eh, pembacaan doa bersama, terus kayak bagi-bagi kue. Terus ada juga kayak yang paling fatal itu proses angaru. Ya. Kayak sumpah setia kepada pemimpin atau komunitas. Kalau dilihat pintas, orang mungkin cuma kayak berpikir ini kegiatan agama atau hiburan. Tapi sebenarnya itu kayak simbol syukur, simbol persatuan, mungkin juga kayak penghormatan terhadap leluhur. Jadi bukan sekedar ritual, tapi ada jiwa kebersamaan di dalamnya. Iya betul sekali. Saya juga pernah dulu waktu kecil. eh saya cuma kayak saya kira cuma upacara biasa ya, tapi ternyata ada makna di dalamnya. Iya, selain itu ada juga kayak tradisi mapalili. Ini kayak lebih ke pertanian. Ya, biasanya dilakukan sebelum musim tanam. Ada pawai bajak pusaka yang dibawa keliling di desa. Bajak ini bukan bajak karangan, ini kayak buat satu seluruh. Dan pemakaiannya ini tuh bukan hanya membuka lahan, tapi sebagai simbol harapan atau doa untuk tanah yang subur. Begitu juga kayak pati yang biasa kita temui dalam acara pernikahan. Di dalamnya ada banyak ada banyak unsur simbol kayak seperti air, lilin, daun pisang, beras, dan kayak minyak wangi-wangian.
masing-masing benda ini kayak melambangkan harapan untuk kesucian, penerangan hidup atau kesejahteraan dan kebahagiaan bagi orang yang menjalani prosesinya. Luar biasa sekali ya. Itu berarti tradisi seperti pesan dalam kode bentuk benda dan gerakan ya. Tepat sekali. Aryo kayak kayak mati tadi biasanya kayak dilakukan kayak seperti kayak mau menikah. Dia kayak kasih turun pisang ke sungai kayak apa sih kayak memohon kepada kayak leluhurnya sekolahnya semoga kayak dilancarkannya anuna acarana seperti kalau misalnya mau orang apa namanya pergi merantau ya kasih turun juga pisang ke air supaya kayak dilindungi dilindungi ke apa itu di dalam perantauannya. Iya, iya. Subhanallah sekali ya. Jadi tradisi bukan hanya soal masa lalu tapi juga cara hidup yang mengakar di masyarakat. Kalau bisa Kak, tambah sedikit Kak. Saya juga pernah dengar soal mapasili. Apa betul sih itu Kak? Iya itu betul sekali. Seperti kalau misalnya kayak mapasili itu kayak kalau kita bahasa tak tuh kayak 7 bulanan. Ini dilakukan kayak untuk kayak selamatan 7 bulanan. Kalau hamil di Kak? Iya. Oke, luar biasa memang. Sekarang saya jadi sadar bahwa simbol-simbol ini bukan hanya pelengkap, tapi inti dari tradisi itu sendiri. Ya, simbol itu ibarat kayak bahan tanpa suara. Masyarakat Bugis termasuk pangkat. Ini sangat visual dan simbolik dalam mengekspresikan nilai hidup. Bahkan dari bentuk kue, arah duduk, warna pakaian, semua itu kayak bermakna. Tapi Kak sekarang kan banyak orang yang datang cuma acara adat untuk cuma foto-foto jadi kayak maksudnya zaman sekarang itu kayak FOMO gitu. Bagaimana ya supaya orang itu menjaga makna simbolik yang tidak hilang dari zaman sekarang. Iya betul sekali. Itu kayak tantangan terbesar. Kadang tradisi dilihat kayak sebagai atraksi atau konten. Bukan untuk dipahami. Makanya menurut saya ini penting sekali kayak edukasi. Harus ada ruang belajar. Bukan hanya dari buku tapi dari pengalaman. Kayak ikuti secara langsung, dengar cerita dari tertua, merasakan sendiri maknanya. Iya betul sekali. Ya kalau tidak dijalankan lama-lama simbol itu jadi kosong maknanya Betul sekali. Dan kalau kita pahami simbolik dalam tradisi itu sebenarnya sedang kayak membaca identitas masyarakat kita sendiri. Kayak nilai gotong royong, penghormatan pada alam, pada leluhur. Semua itu ada di simbol-simbol itu. Masya Allah, wah penjelasan luar biasa sekali Kak Daya. Terima kasih sudah hadir dan berbagi kepada saya dan juga pendengar. Terima kasih Kak. Terima kasih, senang juga bisa kayak bercerita di podcast ini. Semoga yang saya bawakan bisa menambah wawasan kepada masyarakat, terutama kayak anak muda sekarang. Ya, kayak betul sekali. Ya, betul sekali. Untuk para pendengar semua, semoga episode saya kali ini bisa jadi pengingat dan penggerak budaya. Mari jaga budaya, pahami simbolnya dan jadi bagian untuk meneruskan nilai-nilai leluhur ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam budaya, salam makan. Terima kasih. Suatu hari di tengah kota, ku berjalan menikmati cahaya sore itu, berteman keramaian, senyum dan tawa, insan manusia mensyukur